selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003030008, kelas A semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tugas kedua pengantar sosiologi. Di sini akan dibahas mengenai pengantar singkat sosiologi karya Steve Bruce. Makalah ini mencoba mengulas beberapa gagasan tentang tema sosiologi dan kasan visi sosiologi dunia dengan sasaran ulasan berkenan dengan yang pertama, sosiologi dan ilmu pengetahuan alam, yang kedua, konstruksi sosial sebagai batasan sosiologi dan penciptaan budaya dalam kaitan dengan teori evolusi, yang ketiga, kenyataan sosial, keempat, dunia modern, dan yang kelima, uraian singkat sosiologi. Sesuai dengan aspek masalahnya, makalah ini ditulis dengan beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memaparkan hubungan antara sosiologi dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, memaparkan tatanan konstruksi sosial sebagai batasan sosiologi dan penciptaan budaya dalam kaitan dengan teori evolusi. Yang ketiga, memaparkan tentang kenyataan sosial. Yang keempat, memaparkan tentang dunia modern. Dan yang kelima, memaparkan uraian singkat sosiologi. Sesuai cakupan aspek yang menjadi sasaran ulasannya, dalam bagian ini dipaparkan beberapa hal berikut. Yang pertama, sosiologi dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, konstruksi sosial sebagai batasan sosiologi dan penciptaan budaya dalam kaitan dengan teori evolusi. Yang ketiga, kenyataan sosial. Yang keempat, dunia modern. Dan yang kelima, uraian singkat sosiologi. Yang pertama, ilmu alam dan sosiologi. Ilmu alam adalah cabang ilmu yang mengkaji pengetahuan tentang dunia material, sementara sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia, terutama dalam kaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Seperti halnya ilmu alam, sosiologi tentu memiliki ciri keilmian, dilihat objek metode dan kegunaannya. Yang kedua, konstruksi sosial dan budaya. Masalah pokok yang menjadi fokus kajian dalam sosiologi adalah masyarakat yang dipahami sebagai suatu konstruksi sosial dan sekaligus konstruksi budaya. Dalam masyarakat sebagai konstruksi sosial, terdapat pembagian peran seperti peran seorang ibu, ayah, dan anak yang berbeda antara suatu budaya dan budaya lain. Peran tersebut tidak berkaitan dengan perbedaan biologis karena peran terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial suatu masyarakat melalui lembaga sosial dengan berbagai norma sebagai panduan bersama dalam menentukan pola perilaku. Yang ketiga, kenyataan sosial. Masyarakat sebagai objek studi sosiologi merupakan gabungan dari kenyataan sosial dengan kekuatannya masing-masing yang dipakai sebagai rujukan bagi anggota suatu masyarakat dalam menata pola perilakunya sehingga diterima orang lain. Yang keempat, dunia modern. Pengaruh industrialisasi telah mengantar masyarakat dunia ke dalam suatu tatanan kehidupan dunia modern. Perubahan itu menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat industri dan masyarakat agraria pada masa silam. Dalam tatanan kehidupan masyarakat industri, terbentuk ekonomi kapitalis yang begitu berbeda dengan corak masyarakat agraria pada silam. Kehidupan tergantung pada sektor pertanian. Industrialisasi tidak saja membawa konsekuensi ironis dalam tatanan kehidupan masyarakat industri, tetapi juga menghasilkan kebijakan sosial berdimensi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman modern. Yang kelima, uraian singkat sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai anggota suatu masyarakat, sebagai satu kesatuan manusia yang hidup bersama.
Dengan demikian, sosiologi lebih banyak berkaitan dengan masalah empiris sesuai realitas yang hidup dan berkembang dalam tatanan kehidupan suatu masyarakat. Sekian dan terima kasih.